Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel YouTube Irfan Dwi Motovlog. Di episode kali ini gue akan modifikasi motor gue sendiri, yaitu memasang lampu sorot. Jadi gue baru kemarin pasang lampu sorot ini, dan baru hari ini akan gue tutorialkan bagaimana cara pemasangannya sampai selesai. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Sebelum gue tutorialkan cara pemasangannya, akan gue ulas dulu, gue review dulu kualitas dari lampu tembak yang gue pasang kemarin. Oh ya, kenapa gue baru videoin sekarang? Karena sebelum gue buat videonya, akan gue uji dulu apakah pemasangan gue ini sangat aman untuk motor dan gak bikin arus aki tekor. Dan ternyata alhasil, alhamdulillah, setelah pemasangan lampu ini dan gue pasang setiap malam selama perjalanan, itu aki gue nggak ada kendala sama sekali, motor gue juga aman, dan arus listriknya aman, tidak membuat aki tekor. Ini mereknya itu MBK, kapasitas wattnya 20 watt. Dia ada 5 mode, terang putih, terang kuning, kedip-kedip putih, kedip-kedip kuning, kedip-kedip putih, kedip-kedip kuning, dan normal. Untuk pemasangannya, gue pasang 2, untuk di sebelah kanan dan ada juga di sebelah kiri. Jadi total wattnya ketika dua-duanya nyala itu sebesar 40 watt. Bagaimana dengan silaunya? Itu sangat tidak silau, karena gue pantulkan ke bawah, gue fokuskan ke bawah, menyatu titik lampu kepada titik lampu utama, pantulan titik lampu utama. Nah, itu sebagai patokan untuk pantulan kedua lampu tembak tersebut. Nah, untuk saklarnya, dia saklarnya terpisah, tidak menyatu dengan lampu utama. Kalau lampu utama itu dia ada di sebelah sini, lampu utama, dan untuk lampu tembaknya dia saklarnya ada di sebelah sini. Jadi ketika kita pakai lampu utama, lampu tembaknya tidak nyala. Sama juga begitu, ketika lampu utama tidak nyala, lampu tembak juga bisa nyala gitu. Oke, gua rasa itu cukup. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan. Untuk proses pemasangan lampunya, kalian bisa tempatkan di mana saja sesuai kalian mau tempat posisi lampu tembaknya. Kebetulan karena gua udah pasang tubular, jadi gua posisikan di tubularnya sebagai bracket lampu tembaknya. Nah, di kotak dus lampunya itu cuma dapat lampu, bracket yang hitam ini, dan bautnya. Selebihnya nggak ada lagi yang kita dapat dari dalam dusnya. Nah, sebelumnya itu gue sudah pesan ya, sebelumnya pas gue beli tubular ini, gue minta ada pangkon untuk dudukan lampu tembak. Cuma ketika lampu tembak itu gue pasang di rangka tubularnya ini, di pangkonnya sini,
dia tidak bisa menghadap ke bawah alias menghadap ke atas, nggak bisa di setel. Oleh karena itu akhirnya kenapa gue pasang seperti ini, si bracket hitamnya ini gue pasang seperti ini karena supaya dia bisa naik turun istilahnya mah bisa di setel lah secara mudah pas kita gunakan di jalan, bisa ke atas bisa ke bawah gitu, nggak paten. Itu untuk proses pemasangan. Sekarang gue akan jelaskan proses pemasangan perkabelannya di motor ini. Oke, sebelum gue kasih tahu pemasangan langsung di motornya, gue akan gambarkan dulu bagaimana skema perkabelan yang akan dipasangkan di motornya. Di sini akan gue gambarin aki, ada posisi min, ada posisi plus, dan di sebelah sini akan gue gambarin sebuah relay berkodekan 85 87 86 30. Nah, dari sumber positif aki itu ditarik kabel ke colokan relay 30. Cuma di sepanjang kabel ini kita putus, dikasih sikring 15 ampere. Gunanya apa? Supaya ketika ada proses yang salah atau sudah kita pasang ternyata relay kita rusak yang mengakibatkan konsleting, itu tidak mempengaruhi ke aki motor kita, tapi yang putus itu adalah relay sikring. Oke, dilanjut. Kode 85 itu disambungkan ke positif aki setelah kunci kontak. Kalau di motor Yamaha kita mengambil kabel yang berwarna coklat. Kenapa yang warnanya coklat? Karena itu adalah arus positif aki yang setelah melalui kunci kontak. Kalau yang merah itu kan benar-benar arus plus dari aki. Nah, kalau yang kabel coklat itu arus plus dari aki cuma sudah melalui kunci kontak. Di sini juga kita potong kabel ini untuk kita pasangkan saklar lampu. Menyisakan kode 87 dan 86. 87 itu sebagai arus positif untuk kedua buah lampu tembak. Positif. Lampu tembak. Lampu tembak. Dan 86 kita tarik
untuk kabel negatif dari lampu tembak. Jadi di lampu tembak itu dia ada 2 buah kabel. Kalian pastikan dulu kabel mana yang positif, kabel mana yang negatif. Boleh kalian tanya saja ke penjualnya sisi mana yang positif, sisi mana yang negatif. Baru kalian sambungkan ke kerangka semuanya ini. Nah, kabel negatifnya itu masih kita sambungkan lagi ke rangka motor. Itu. Jadi diulang ya. Ini aki posisi plus itu disambungkan, ditarik kabel ke relay angka 30. Cuma kita pasangkan dahulu kabel itu sikring 15 ampere. Gunanya untuk apa? Untuk sebagai pengaman. Kode 85 itu kita sambungkan ke kunci kontak. Harus positif kunci kontak. Kalau di Yamaha itu warnanya coklat, karena yang warna coklat itu untuk harus positif setelah kunci kontak. Baru setelah kita sambungkan, kita potong kabel itu untuk kita pasangin saklar lampu. Dan dilanjut lagi dengan kode 87. Kode 87 itu untuk arus positif lampu tembak. Kalau kalian pasang satu ya cukup satu, kalau kalian pasang dua ya dua-duanya. Kalian sambungkan. Setelah itu kode 86 itu sebagai arus negatif untuk kedua lampu tembak ini. Cuma masih dipanjangkan lagi untuk disambungkan ke rangka motor. Ini bisa, rangkaian listrik seperti ini bisa untuk motor injeksi ataupun karburator. Bisa untuk Yamaha, bisa untuk Honda ataupun motor merek lainnya. Selama pemasangan kalian tidak salah, gue jamin motor kalian tidak akan konslet. Alias motor kalian akan baik-baik saja dan lampu tersebut akan menyala. Selama pemasangan juga pastikan yang namanya sambungan-sambungan kabel itu terpasang dengan rapi. Jangan lupa untuk disolatif supaya tidak terjadinya arus konsleting listrik, atau juga pada saat basah yang namanya pemakaian nggak sengaja kena hujan terus kita hidupkan, jadi tidak konslet. Ini kalian bisa screenshot dulu untuk pemasangan di motor kalian. Gue rasa cukup. Sekarang kita lanjut di motornya. Oke, sekarang semua sudah terlepas dari body cover tangki. Dan sekarang akan gue jelaskan. Mohon maaf kalau tadi pelepasannya tidak gue rekam karena untuk durasi supaya lebih cepat. Ini ada relaynya gue simpan di bawah sini. Nanti akan gue bungkus seperti biasa seperti ini supaya menjadi waterproof gitu. Nah, ini kabel nomor 30 ini untuk arus positif. Arus positifnya ini dilangsungin kaki. Terus yang kedua ada kabel nomor yang kuning ini nomor 86. Nomor 86 itu untuk arus negatif. Arus negatif. Ini kabel kuning ini negatif. Kabel kuning yang ini itu negatif untuk lampu.
Nah, untuk yang biru itu adalah arus positif dari relay masuk ke lampu, itu di kode 87. Dan kode 85-nya itu berwarna hitam. Ini dia lanjut ke depan ke balik kunci kontak. Nanti ada kabel warna coklat yang tadi gue bilangin itu. Nah, dihubungkan ke situ terus disambungkan dengan saklar. Jadi gue ulangi, kabel warna 30 itu dicolokkan ke aki dengan dipasangkan sikring 15 ampere. Terus yang kedua, kabel warna kuning itu nomor 86 itu disambungkan ke negatif lampu, arus negatif lampu, dan kode 87 itu berwarna kabel warna biru disambungkan juga untuk positif arus lampu, dan kode 85 dilanjutkan langsung ke kunci kontak arus positif 12 volt yang kabel warna coklat, atau kabel arus positif aki yang sudah melewati kunci kontak. Oke, sekarang adalah waktu untuk pengetesannya. Ini posisinya mati. Sekarang gua hidupkan. Semua normal. Dan sekarang kita tes hidup nggak lampunya. Hidup. Ini mode ketiga ya. Ini mode keempat. Ini mode ke-1. Mode kedua. Mode ketiga. Mode keempat. Mode kelima. Dan kembali lagi. Berarti pemasangan sudah selesai. Oke guys, gua rasa itu cukup sekian dari video gue. Semoga video gue bisa bermanfaat buat kalian dan bisa buat kalian terinspirasi untuk modifikasi motor kalian. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. See you guys.